Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, jumpa lagi bersama kita di podcast Radar Informasi News YouTube TV, di mana kita ada program podcast dan akan menampilkan sosok-sosok profil-profil tokoh masyarakat Bengkulu yang akan maju di Pileg tahun 2024 mendatang. Nah, saat ini kita sudah di ruang Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu dan kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang sudah tidak asing lagi dan sangat familiar di Provinsi Bengkulu, dan dia kemungkinan besar akan maju di Pileg menuju DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu kita sapa kembali tokoh kita yang sangat populer di kalangan pedagang khususnya di Bengkulu ini. Bagaimana Wace? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa aja aktivitas yang sudah dilakukan hari ini? Hari ini mulai jam 10 ya di ruangan Komisi 2. Biasalah menerima masyarakat, Aspirasi. menyampaikan aspirasi. Kemudian saya ulas tentang biodata Wan Sui agar masyarakat lebih mengenal, lebih dekat terhadap beliau. Wan Sui ini sebelum beliau duduk di lembaga legislatif DPRD Kota Bengkulu, pertama itu tahun berapa itu? Tahun Periode 2009 ya. 2009. 2014 di DPRD Kota Bengkulu, kemudian 2014 2019 masih di DPRD Kota Bengkulu, dan periode 2019 menuju 2024 ini beliau naik kelas di DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu. Dan banyak sekali organisasi yang berada di bawah naungan Bapak Suimi Pales, kalau panggilan akrabnya ini Wan Sui. Beliau ini adalah Ketua ASI-Dewi Provinsi Bengkulu, Sekretaris DPW Partai PKB Provinsi Bengkulu, kemudian Ketua Persatuan Bola Sundul Provinsi Bengkulu, apalagi Om? Dewan Koperasi Indonesia, Ketua Dekopinwil Provinsi Bengkulu, dan segudang jabatan strategis yang dipercayakan oleh masyarakat terhadap beliau. Untuk itu siang ini kita akan bincang-bincang, dan kita alhamdulillah sudah diberi waktu dan kesempatan oleh beliau, karena sudah beberapa kali saya mencoba untuk mengagendakan podcast, jadwal beliau memang padat, dan siang ini kita mendapat kesempatan ya. Jadi Wan, sedikit kita awali perbincangan kita siang ini, kita ingin tanya-tanya Wan. Jadi untuk Pileg tahun 2024 itu nanti, kan kemarin baru juga penetapan DCS oleh KPU. Wan Sui sendiri 2024 ini rencananya seperti apa? Karena kita lihat beberapa spanduk baliho yang sudah beredar itu akan menuju DPR RI. Nah, bagaimana persiapan Wan, dan Wan ingin menjadi DPR RI di Senayan itu nanti apa yang akan Wan lakukan untuk provinsi ini? Ya, yang pertama tentu terima kasih ya dengan acara siang hari ini ya. Telah memberikan kesempatan Wan juga untuk melakukan podcast ini ya. Biar masyarakat lebih mengenal ya, seperti itu. Terkait dengan Wan akan mencalonkan diri di 2024 ini menjadi anggota DPR RI, ya benar adanya ya, seperti itu. Wan sudah terdaftar di KPU Pusat melalui DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor berapa? Dengan nomor, alhamdulillah diberi kepercayaan kepada saya, yaitu nomor urut 1. Jadi untuk Bengkulu itu di DCS sekarang nomor urut 1 kan? Iya. Dan di DCT nanti? Ya insya Allah ya, karena setahu kami ya, DPP itu sangat menghargai, sangat menghormati kader-kadernya di daerah, sehingga apapun yang terjadi tentu dia akan dikomunikasikan dengan kami, terutama itu dengan Wan ya secara langsung. Insya Allah sampai di CT nanti nomor itu tidak akan berubah. PKB sendiri partainya nomor urut berapa?
Ya partainya nomor urut 1, uannya Nomor juga 1. nomor urut 1. Sangat mudah mensosialisasikannya nanti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Wan, kita ingin sedikit tahu apa sih yang menjadi motivasi Wan Sui sehingga memantapkan diri untuk maju di DPR RI. Sebab sempat juga saya mendengar sentingan katanya sebelum keluar DCS kemarin Wan Sui ini masih ada kemungkinan nanti akan nyalek kembali di provinsi karena baru 1 periode di provinsi kan. Nah, sementara kita masyarakat juga bertanya-tanya, Wan Sui ini apakah tetap di DPRD provinsi ataukah memang akan ke Senayan? Gimana? Ya alhamdulillah sekali layar terkembang ya kan. Pantang surut ke belakangnya tentu. Mohon doa restu dan dukungan dari masyarakat Provinsi Bengkulu. Wan bismillah untuk nyalon anggota DPR RI Dapil Bengkulu. Jadi 2024 ini final. Wan nyalon DPR RI Dapil Bengkulu. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi tentang itu. Final. Sudah final Ya, ke Senayan. Ke Senayan. Jadi Wan, apa nanti Wan yang akan Wan perjuangkan untuk Bengkulu ini ketika nanti Wan berada di Senayan? Iya. Yang pertama Wan ini kan melangkah setahap demi setahap ya. Yang pertama Wan melangkah di DPRD Kota 2009, 2009, lalu 2014, 2019. Di situ Wan banyak tahu tentang kekuatan APBD Kota Bengkulu. Nah, kekuatan APBD Kota terkait dengan pendapatan dan belanja itu tidak jauh beda dengan APBD Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu ini. 2 periode Wan mendalami itu. 2 periode Wan bekerja di lembaga DPRD Kota Bengkulu. Setelah itu sekarang ini sudah 4 tahun masuk tahun kelima Wan bergelut ya di provinsi Bengkulu membahas anggaran, membahas peraturan daerah dan sebagainya. Artinya apa? Dari provinsi ke kabupaten kota, Wan itu sudah tahu kondisi Bengkulu itu seperti apa yang harus diperjuangkan untuk masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Artinya Wan sudah memahami itu. Wan sudah tahu apa Wan yang diinginkan masyarakat. Ya, masyarakat kini kan tentu dia ingin diperhatikan. Banyak di daerah-daerah bahwa masyarakat kita masih di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, ya, baik itu infrastruktur, baik itu ada lagi tentang konflik agraria, konflik tambang, bagaimana kita bicara tentang anggaran pendidikan, bagaimana kita bercerita tentang anggaran kesehatan, bagaimana kita bicara tentang anggaran nelayan, anggaran petani, tentang pupuk mahal dan langka dan sebagainya. Artinya semua itu Wan sudah tahu. Artinya kalau Wan nanti diamanahkan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu, Wan sudah tahu apa yang harus Wan perjuangkan bagi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi kan Wan terkait dengan APBN. Wan mengatakan masih banyak kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah berpelosok. Nah, sebenarnya ketika Wan masuk di parlemen DPRD provinsi ini, Bengkulu ini kendalanya di mana Wan? Apakah terkendala di anggaran, apakah dari SDM-nya atau gimana? Ya, yang pertama tentu kalau kita bicara tentang APBD ya, Provinsi Bengkulu ini kan waktu Wan masuk tahun 2019 ya, bulan September itu dilantik. Setelah itu 2 bulan kita membahas APBDP. Pada saat itu APBD kita itu masih 3,3 triliun belanja, pendapatan sekitar 3,1 sekian triliun, memang tetap defisit kemarin ini. Ya, masa Covid ya. Setelah bahas APBD 2020 itu kita masih berani menetapkan 2020 masih berani menetapkan APBD provinsi itu 3,3 triliun belanjanya. Nah, dengan pendapatan tidak jauh beda dengan tahun 2019. Nah, 2020 Covid sampai ya kan? Covid datang melanda di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, sehingga ada instruksi dari pusat bahwa semua anggaran itu direfocusing, yaitu dirasionalisasi, sehingga anggaran dari 3,3 menjadi 0,28 menjadi 2,7 sekian. Artinya
belanja-belanja yang telah dialokasikan di 2020 langsung diangkas. Sampai hari ini kita bicara APBD 2024 itu posisinya itu tidak naik-naik. Itu sekarang ini posisi APBD kita itu pendapatan itu di angka 3,50 sekian. Belanja kita itu 3,1 sekian. Artinya kita masih defisit sekitar 80 miliar sekian. Artinya memang Provinsi Bengkulu itu masih ketergantungan dengan pusat itu luar biasa. Nah, kita itu yang paling besar itu kan pendapatan itu pajak dan retribusi kendaraan itu yang paling besar. Apalagi ada program-program Pak Gubernur yang akan menggratiskan pemutihan dan sebagainya, itu kan berimplementasi terhadap pendapatan. Oleh sebab itu memang di Provinsi Bengkulu ini kalau kita bicara tentang APBD besak-basak daripada tiang. Nah, itu kalau bahasa dusunnya ini besak-basak daripada tiang. Pendapatannya kecil, pengeluarannya besar, gitu kan. Nah, sehingga memang kita itu mau tidak mau harus berjuang di pusat, gitu. Karena ketergantungan kita dengan pusat itu luar biasa. Walaupun potensi-potensi kita ini digenjot semaksimal mungkin untuk mencapai pendapatan yang lebih tinggi, memang potensi itu masih banyak. Tetapi walaupun digenjot seperti apapun, ya kan itu memakan waktu yang lama. Ya, kalau sekaligus tentu masyarakat juga yang akan sengsara. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain, satu-satunya itu kita berjuang di Jakarta melalui APBD. Artinya meskipun kita sumber PAD yang ada di daerah ini dimaksimalkan, tetap anggaran kita tuh masih tergantung di pusat. Pasti. Jadi ketika nanti Wansui masuk di Senayan, anggaran-anggaran pusat itu akan lebih diperjuangkan lagi untuk sampai ke daerah. Ya tentu selaku wakil rakyat yang dipercayakan rakyat, yang dititipkan rakyat, ya kebutuhannya, kemauannya. Ya itu kan tentu kita akan berjuang di sana. Kita bicara dengan presiden, kita bicara dengan para menteri. Ya kalau tentang pupuk langka kita bicara dengan menteri pertanian. Kalau bicara tentang infrastruktur kita bicara dengan dengan Kementerian PUPR. Kalau bicara konflik agraria kita bicara dengan Kementerian Agraria. Kalau bicara tentang Pelindo kita bicara dengan menteri BUMN dan sebagainya. Itulah ruang yang disediakan bagi wakil rakyat, wakil yang diutus ke Senayan. Kita harus bicara lantang, kita bicara tegas. Kebutuhan rakyat kami seperti ini, kami juga ingin diperhatikan. Kami juga porsi anggaran kami tolong dilebihkan. Memang dewan yang dikirim di sana itu ya dewan yang memang mau kerja sungguh-sungguh, itu tidak bisa memang. Jadi artinya sekarang kan posisi Wan adalah wakil ketua Komisi 2 DPRD Provinsi. Ketika Wan berada di DPRD Provinsi Bengkulu ini untuk langsung berurusan ke kementerian itu, apakah ada halangan sehingga Wan akhirnya memutuskan diri untuk menjadi DPR RI? Kalau halangan itu tidak ada ya. Apalagi zaman demokrasi, rakyat biasa saja boleh saja mau ketemu menteri, mau ketemu presiden, tidak ada halangan. Tapi apakah itu diperhatikan, gitu kan? Nah ini yang menjadi soal. Tapi kalau kita sudah menjadi anggota DPR RI, tentu itu adalah bagian mitra kita. Pak Jokowi adalah mitra kita. Kalau nanti siapapun presiden yang terpilih itu adalah mitra daripada DPR RI, anggota DPR RI, apalagi kementerian-kementerian. Itu kan mitra secara langsung. Artinya kita bisa langsung berdiskusi, kita bisa langsung membahas tentang kebutuhan Provinsi Bengkulu. Ya kan itu kan. Nah, kalau Wan ini kan orang yang sudah biasa membahas APBD ya. Di Kota Bengkulu Wan 10 tahun bahas APBD. Di provinsi sudah 5 tahun membahas APBD. Nah, dengan harapan ke depan dengan modal yang pernah Wan alami, yang Wan lakukan dan sebagainya itu, untuk kalau diberikan amanah nanti, itulah modal Wan untuk bicara tentang APBN, bagaimana APBN itu datang ke Provinsi Bengkulu. Itu yang harus kita perjuangkan. Wan sudah tahu bicara tentang pupuk langka. Ya kan, Wan sudah tahu tentang bicara tentang konflik agraria, konflik tambang, tentang nelayan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Artinya tinggal skupnya aja yang beda. Kalau sekarang Wan bicara di provinsi adalah skupnya daerah, tetapi kalau sudah bicara di nasional ya skupnya
cukup APBN dan bicara tentang nasional. Artinya ketika Wan duduk di Senayan untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan Provinsi Bengkulu ini akan lebih mudah tersampaikan. Pasti. Anggaran itu kan terpusat di APBN. Semuanya kan terpusat APBN. Jangan sampai kita hanya menikmati utang negara, ya kan? Tetapi kita sedikit mendapatkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat kita di Provinsi Bengkulu. Yang inilah yang harus kita perjuangkan habis-habisan. Nah, kalau bicara siapa yang berjasa terhadap Republik ini, Bengkulu tidak pernah ketinggalan. Orang yang pertama menjahit bendera merah putih itu kan dari Bengkulu. Apa salahnya kalau kita juga minta perhatian? Jangan sampai jangan sampai Bengkulu ini dianaktirikan dikarenakan jumlah penduduknya tidak padat. Ya kan gitu kan, mata pilihnya sedikit, kecil. Secara politik mungkin tidak menguntungkan Bengkulu, tetapi secara sejarah Bengkulu ini sangat berperan terhadap Republik ini. Jadi Bengkulu harus diprioritaskan. Iya, haruslah. Harus diprioritaskan. Nah, untuk memprioritaskan itu tidak mungkin pemerintah itu kalau tidak ada yang menyampaikannya. Iya kan? Harus disampaikan, harus kita ceritakan bahwa ini kondisi Bengkulu, ini sejarah Bengkulu. Jadi begitu pemirsa, dengan adanya wakil rakyat yang kuat memperjuangkan untuk kemajuan daerah di Senayan, maka kita selaku masyarakat Bengkulu harus memilih wakil rakyat itu yang betul-betul tepat dan sudah terbukti berpengalaman. Seperti Wan Sui ini kan beliau sudah berpengalaman mulai dari DPRD kota, kemudian ke DPRD provinsi, dan insya Allah 2024 ini akan melenggang di sini. Amin. Jadi Wan, sekarang ini sampai hari ini kan sudah ditetapkan DCS. Nah, apa saja yang sudah Wan lakukan dalam upaya untuk pemenangan di Pileg 2024? Jadi kan kalau bercerita apa yang Wan persiapkan untuk tahun politik lah ya, tahun 2024. Wan ini kan semenjak dilantik 2009 itu nggak pernah putus bekerja untuk masyarakat. Wan tidak pernah memikirkan bahwa apakah nanti Wan itu calon DPR, tidak pernah terpikir. Tapi karena kita adalah wakil masyarakat, tentu setiap hari itulah kerja kita. Kebetulan saja bahwa pada saat ini Wan itu nyalek di DPR RI. Sebenarnya apa yang telah dilakukan jauh-jauh hari ya itulah yang kita lakukan. Kita mengunjungi masyarakat, bersilaturahim, menerima aspirasi, menerima keluhan-keluhan masyarakat siang malam, nggak pernah nanti. Inilah bedanya DPR itu dengan mungkin dengan OPD yang lain. Kalau OPD umpama menerima aspirasi atau menerima kunjungan ada batas waktu jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau DPR nggak nentu, ya siang malam, pagi sore tengah malam, itulah kita. Artinya 24 jam siap. 24 jam itulah kerja kita. Gitu. Jadi kalau bicara persiapan ya dari dulu ya semenjak dilantik itulah yang kita kerjakan. Tinggal ya kalau Wan ini kan orang sudah bisa menilai ya, karena sudah 2 periode di kota, 1 periode di provinsi. Sebenarnya cara menilainya itu gampang. Selama Wan jadi anggota DPR di kota, di provinsi, bermanfaat nggak untuk masyarakat? Kalau bermanfaat, ayo bantuan. Sama-sama. Dorong Wan ke RI. Tapi kalau nggak bermanfaat, jangan dipilih. Gitu. Kenapa kita memilih orang yang tidak bermanfaat untuk masyarakat? Silakan nilai. Gitu. Oh, Wan Sui ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat kota, Provinsi Bengkulu. Ya kenapa harus dipilih? Nah, tetapi kalau Wan Sui ini ada manfaatnya bagi masyarakat kota Bengkulu, bagi rakyat Provinsi Bengkulu, bantuan gitu. Biar bisa menjadi anggota DPR RI, mewakili Provinsi Bengkulu, berjuang untuk kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu. Itu saja sebenarnya. Nah, itu pemirsa. Kata kuncinya tadi bantuan Sui. Jika ingin Bengkulu ini ke depan lebih baik lagi, ya kan? Ya harapan kita kan seperti itu. Paling tidak kan curhatan isi hati masyarakat kita di pelosok pedalaman. Wan pernah tidur di Sungai Lisai, Wan sudah ya. Di Lubuk Resam, Wan pernah di Trangkule Kau, Wan tidur berapa kali. Pernah tidur di Enggano yang dulu. Enggano itu kan kalau sekarang ini sudah
jalannya udah dibangun rapat beton yang begitu hebat. Kita sudah terlalu seringlah mendengar katakanlah suara-suara dari masyarakat yang sampai dengan kita bahwa betapa butuh perhatian dari pemerintah. Nah, Provinsi Bengkulu, pemerintah provinsi bukan tidak mau memperhatikan masyarakatnya. Itu tadi yang Wan sampaikan itu. Kalau bahasa Wan itu besak pasak daripada tiang, gitu. Besaklah belajar daripada pendapatan. Kita itu masih ketergantungan dengan pusat itu luar biasa. APBD itu yang sehat itu, apa yang dikatakan APBD sehat itu? Kalau 50-50, pendapatan asli daerah kita 50, umpama 3 triliun, pendapatan asli daerah kita 1,5 triliun. Udah itu anggaran dari pusat 1,5 triliun, jadi 3 triliun, itu imbang. Jadi kalau sekarang belum sehat kan? Tidak sehat, itu bisa pasang daripada tiang. Wan berhasil mengatakan itu, karena Wan tahu kondisi Provinsi Bengkulu, keuangan Provinsi Bengkulu. Jadi itu pemirsa, sudah disampaikan panjang lebar oleh Wan Sui tadi. Mungkin Wan, kita hari ini kita pembahasan terkait persiapan Wan, nanti lain kali kita akan melaksanakan podcast lagi dengan tema dan topik yang berbeda. Mungkin nanti agak menarik, bulan depan akan berakhir masa jabatan wali kota, kita agendakan podcast dengan Wan Sui terkait karakter wali kota kita ke depan siapa. Dan hari ini kita cukupkan di sini. Untuk itu kita minta closing statement dari Wan Sui terkait rencana beliau untuk maju di DPR RI. Ya, yang pertama Wan mohon izin ya dengan masyarakat Provinsi Bengkulu, mohon doa, restu dan dukungannya. Ya, Wan akan menyalon anggota DPR RI tahun 2024 mewakili masyarakat Provinsi Bengkulu. Baiklah, pemirsa, itulah tadi closing statement dari Wan Sui. Beliau sudah terbukti selama ini menjadi wakil rakyat kita di DPRD Kota dan DPRD Provinsi. Mudah-mudahan 2024 beliau terpilih dan duduk di Senayan. Amin. Demikianlah podcast kita siang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti